Diskusi apa lagi? Diskusi. Omon. Kerjanya omon saja. Di media sosial X, kembali mencuat perdebatan yang sebenarnya bukan hal baru. Tank tempur berat seperti Leopard milik TNI Angkatan Darat disebut tidak cocok untuk Indonesia. Menariknya, pandangan ini disampaikan oleh seorang formulir Vietnam yang menilai dari perspektif kawasan Asia Tenggara secara umum. Dalam pandangannya, Leopard dianggap terlalu berat, terlalu besar, dan kurang ideal untuk wilayah tropis yang dipenuhi hutan, rawa, dan sungai. Narasi seperti ini sering terdengar meyakinkan, karena disampaikan dengan pendekatan logika medan. Namun pertanyaannya sederhana, jika Leopard memang tidak cocok di Indonesia, mengapa TNI Angkatan Darat tetap memilih, mengoperasikan, dan secara aktif mengerahkan Leopard lintas pulau dan lintas medan hingga hari ini? Logika mayoritas medan yang terlalu sederhana. Pandangan dari formulir Vietnam tersebut berangkat dari satu asumsi utama. Tank harus disesuaikan dengan mayoritas kondisi geografis negara. Asia Tenggara dipersepsikan sebagai kawasan hutan tropis, rawa, dan banyak sungai. Karena itu, tank berat dianggap tidak efisien, baik dari sisi mobilitas maupun logistik. Untuk memperkuat argumen ini, muncul perbandingan dengan Vietnam yang menggunakan T-90, Malaysia dengan PT-91, dan Thailand dengan T-84 serta VT-4. Namun dalam doktrin militer modern, pendekatan ini terlalu disederhanakan. Tank tidak pernah dipilih hanya karena ringan atau berat, melainkan karena peran strategis yang ingin dijalankan. Perbedaan mendasar Indonesia versus Vietnam. Kesalahan mendasar dalam perbandingan tersebut adalah menyamakan Indonesia dengan negara daratan seperti Vietnam. Vietnam adalah negara kontinental. Arah ancamannya jelas, jalur daratnya dominan. Indonesia sebaliknya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan selat strategis. Ancaman Indonesia tidak datang dari satu garis depan, melainkan dari banyak arah sekaligus. Dalam konteks ini, Leopard bukan kendaraan jelajah hutan, melainkan alat pemukul strategis untuk mempertahankan wilayah penting, pulau kunci, dan titik-titik vital nasional. Mobilitas, kekuatan yang sering diabaikan. Salah satu kritik utama adalah soal mobilitas Leopard. Tank berat dianggap sulit digeser dan memakan waktu lama. Namun pandangan ini mengabaikan fakta penting. Indonesia tidak bergantung pada jalur darat. TNI Angkatan Darat mempunyai kapal ADRI yang dapat mengangkut tank, dan juga didukung oleh TNI Angkatan Laut yang mengoperasikan LST dan LPD berkapasitas besar. Kapal-kapal ini memang dirancang untuk membawa kendaraan tempur berat lintas pulau. Pergeseran Leopard dari satu pulau ke pulau lain bukan kondisi darurat, melainkan bagian dari doktrin operasi amfibi dan logistik nasional. Natuna, bukti operasional nyata. Isu medan berlumpur sering dijadikan contoh utama untuk menyatakan Leopard tidak cocok. Namun Indonesia tidak berbicara teori. Indonesia memiliki pengalaman nyata di Natuna. Medan Natuna bukan jalan beraspal. Tanahnya lembek, terbuka, dan penuh tantangan. Namun Leopard TNI AD tetap mampu bergerak, bermanuver, dan beroperasi secara efektif. Tekanan tanah yang besar justru memberi stabilitas tambahan dalam kondisi tertentu. Ini membuktikan bahwa medan tropis bukan penghalang mutlak bagi tank berat. Sungai dan rawa, peran Zeni tempur. Pandangan dari formulir Vietnam juga menyoroti sungai dan rawa sebagai hambatan alami bagi Leopard. Namun analisis ini mengabaikan satu unsur krusial, Zeni tempur TNI Angkatan Darat. Indonesia memiliki jembatan ponton dan rig bridge modern yang memang dirancang untuk dilewati kendaraan tempur berat. Dalam skenario tempur nyata, Leopard tidak pernah bergerak sendiri. Zeni membuka jalur, membangun jembatan, dan memastikan kontinuitas pergerakan pasukan. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki semua negara di kawasan. Harimau dan Leopard bukan saling menggantikan. Disebut pula bahwa Indonesia memiliki tank harimau karena memahami keterbatasan Leopard. Pemahaman ini kurang tepat. Harimau bukan pengganti Leopard, melainkan pelengkap. Tank ringan digunakan untuk fleksibilitas dan mobilitas cepat, sementara tank berat digunakan untuk dominasi dan daya hancur. Kombinasi ini mencerminkan pendekatan pertahanan berlapis, bukan kebingungan doktrin.
Singapura dan standar ganda. Menariknya, Singapura sering dikecualikan dalam perdebatan ini, karena infrastrukturnya dianggap sangat baik. Namun jika Leopard cocok untuk negara kecil dengan ruang manuver terbatas, maka dengan dukungan laut, zeni, dan logistik, Leopard justru lebih masuk akal untuk Indonesia. Disinilah terlihat adanya standar ganda dalam cara menilai kapabilitas militer kawasan. Pandangan yang disampaikan Formulir Vietnam memberikan sudut pandang regional yang menarik. Namun Indonesia memiliki kondisi geografis, doktrin, dan kemampuan pendukung yang berbeda. TNI Angkatan Darat memilih Leopard bukan karena ikut tren, melainkan karena memahami medan dan ancaman secara menyeluruh. Mungkin kita masih punya PR dalam menghalau airstrike yang menargetkan tank dan jembatan Zeni ketika dalam kondisi tempur, dan itu satu persatu akan dibenahi, dan fakta di lapangan telah menjawab semuanya. Leopard bukan beban. Leopard adalah aset strategis TNI Angkatan Darat